myself, and I see myself. Kiss my lips, my lady, skin my shoulders, lady. I could live with angels. What do you think? Halo, di episode Ragam Peristiwa kali ini, saya akan menceritakan kisah aktor asal Indonesia, Laura Gemser, yang memerankan film-film erotis di Italia. Laura Gemser adalah perempuan Indonesia kelahiran Surabaya yang menjadi aktor film erotis Italia tahun 70-an. Penggemar film B vintage dan film Greenhouse pasti sudah nggak asing lagi dengan Laura Gemser. Dia menempa karir yang sukses lewat kecantikannya, dan dia masih punya penggemar berat hingga hari ini. Tapi, siapa sih sebenarnya Laura Gemser ini? Laura Gemser adalah aktor eksploitasi film B yang membintangi film-film Greenhouse Italia yang aneh dan penuh kekerasan di tahun 70-an. Namun, dalam kehidupan nyata, Laura ini adalah wanita pemalu dan cerdas yang menyadari pahitnya diobjektifikasi dan dipandang sebagai ikon seks. Laura lahir pada 5 Oktober 1950 di Surabaya, Indonesia. Orang tuanya pindah ke Utrecht, Belanda ketika dia berusia 4 tahun, dan Laura fasih dalam 5 bahasa. Laura pernah mengikuti sekolah fashion, dan tentu saja dengan kecantikan dan postur tubuh 170 cm, dia dilirik ke rumah produksi. Alasan orang tua Laura pindah ke Utrecht adalah karena kecemasan orang tuanya dengan pertikaian yang ada di Indonesia. Menurut orang tuanya, kemerdekaan Indonesia jauh dari damai, dan Presiden otoriter Soekarno memerintah dengan iron fist atau pemerintahan tangan besi. Orang tua Laura menganggap Indonesia pada saat itu dalam keadaan konflik dengan komunis dan sekte Islam radikal terus-menerus berselisih satu sama lain. Dari rentang tahun 1973 hingga tahun 1977, Laura muncul di 5 sampul majalah erotis Italia bernama Playman. Dia juga berpose untuk majalah Prancis bertajuk Louis dan bekerja dengan Francis Giacobetti. Tapi di Italia lah karirnya lepas landas dan dia menjadi bintang. Dia juga pernah belajar arkeologi dan mendapat nilai bagus di beberapa kursus farmasi. Tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi seorang bintang. Laura menjadi model untuk majalah fashion di Belgia dan Amsterdam serta bermain di film pertamanya di Italia pada usia 24 tahun. Namun Laura berkata, I wanted to be a model. I was still a little girl. Dia setuju untuk membintangi film eksploitasi Black Emanuel pada tahun 1975 karena memungkinkan dia melakukan perjalanan ke Kenya. Tetapi dia dengan cepat merasa ketakutan ketika dia menyadari sutradara telah memasukkan adegan porno hardcore yang cukup random ke dalam film tanpa persetujuannya. Dari luar, kehidupan Laura bagaikan kisah tenar ala jet set yang glamor di era Flower Generation tahun 60 sampai 70-an. Namun di balik itu, ada konflik yang lebih gelap terjadi dalam hatinya. Dia menikmati dan membenci pekerjaannya pada saat yang sama. Film-film yang dibintanginya mengandung kekerasan yang sensitif dan seringkali pornografi. Dan setelah beberapa saat, dia menolak untuk melakukan peran seperti itu. Laura ingin karir film yang lurus dan mulus, tapi malah ditawari dengan karir yang penuh eksploitasi. Inilah kisah Laura Gemser yang tragis. Tahun 70-an adalah era pembebasan dalam segala bentuk, baik sosial, seksual, rasial, dan lainnya. Ada miskonsepsi bahwa film-film Hollywood Amerika berada di garis depan segala sesuatu yang progresif. Tapi ini nggak benar. Di Amerika, aktor berkulit putih yang terkenal seperti Diane Keaton dan Meryl Streep menguasai layar perak dengan monopoli hingga menyapu piala Oscar. Namun di Italia, tampaknya penonton lebih siap menerima aktor yang beragam etnis. Di era tahun 60-70-an adalah eranya male gaze di Eropa, terutama Italia. Perhatiin deh film Italia tahun-tahun segitu. Kebanyakan mengusup konsep male gaze, alias kalau nggak ada nudity dan erotisnya, nggak bakal laku filmnya. Seperti juga film-film Indonesia, permintaan pasar untuk film seperti ini amatlah tinggi. Pada tahun 1974, Laura yang berusia 24 tahun membintangi film pertamanya bertajuk Amor Libero alias Free Love. Film Italia yang disuting di Pulau Prancis Sicily yang indah dideskripsikan sebagai film petualangan erotis.
film itu dianggap lebih soft daripada film-film Laura yang berikutnya. Film itu berhasil dan membuat Laura menjadi bahan perhatian. Kemudian, Laura pindah ke Italia untuk mengejar karir akting barunya. Film porno softcore pada saat itu marak di Eropa pada tahun 70-an. Dan film paling terkenal tahun 1974 adalah Emmanuel dengan rating X dari Jess Jackin yang dibintangi juga oleh Sylvia Kristel. Emmanuel adalah novel erotis karya libertine Prancis, Thailand, Emmanuel Arsan. Film ini menimbulkan kehebohan di Prancis setelah dirilis dan diikuti oleh 2 sequel lagi. Laura memainkan peran kecil di Emmanuel 2 sebagai tukang pijit yang kinky. Aku sebenarnya pingin menjadi model. Pada saat itu, aku masih terlalu belia. Aku datang ke Italia khusus untuk syuting film Amero Libero. Karena seseorang terkesan dengan foto-fotoku dan karena itu dia menghubungi agensiku. Bahkan bagian yang aku lakukan nanti di Emmanuel 2 lahir karena sutradara Francis Giobetti adalah seorang fotografer yang dengannya aku udah ngelakuin beberapa photoshoot nude dan fashion. Aku ingat ketika dia tanya, apakah aku pengen ambil bagian dalam film yang akan dia buat bertajuk Emmanuel 2 dan aku menjawab, kenapa tidak? Inilah awal dari rantai panjang film kotor Laura. Di satu sisi, bagi Laura, menjadi cameo di film Emmanuel 2 layaknya menjual jiwanya kepada iblis. Setelah itu, dia ditawari peran utama dalam serangkaian spin-off Grindhouse Italia bernama Black Emmanuel. Disutradarai oleh Vito Albertini yang tertarik dengan penampilan Laura, Black Emmanuel tahun 1975 mengubah Laura menjadi bintang film cult. Meskipun memiliki pengalaman akting yang terbatas sebelumnya, Laura berperan sebagai peran utama. Salah satu keuntungan dari membintangi film ini adalah pengambilan gambarnya di Nairobi, Kenya. Salah satu hal favorit Laura selama berkarir adalah dia dapat kesempatan untuk travel dan melihat dunia. Sejatinya, Laura memiliki jiwa petualang dan berani, dan dia membawa sikap riang ini ke dalam semua penampilannya. Dia juga bertemu dengan jodohnya di lokasi syuting film, rekan main Laura, Gabriel Tinti. Dia juga bertemu dengan jodohnya di lokasi syuting film, rekan main Laura, Gabriel Tinti, tergila-gila padanya sejak melihatnya di rumah produksi di Roma. Dan keduanya kemudian memulai hubungan asmara saat syuting di Kenya. Laura berkata, pertemuan dengan Gabriel itulah yang mendorongku untuk meninggalkan rumahku untuk datang dan tinggal di sini, di Italia, untuk selalu dekat dengannya. Gabriel adalah aktor Italia Bellis yang dipuja-puji karena ketampanannya dan membuat pers menjulukinya Alain Delon dari Italia. Gabriel memintangi lusinan film Eropa dan Hollywood setiap tahunnya dan akhirnya mulai terjun ke film erotis. Gabriel 18 tahun lebih tua dari Laura. Pasangan itu menikah pada tahun 1976 dan langgeng sampai kematian Gabriel di tahun 1991. Gabriel juga membintangi film-film rangkaian Emmanuel bersama Laura kecuali untuk film Emmanuel Around the World. Keharmonisan mereka tidak berkurang meskipun keduanya sering tampil dalam adegan seks dengan aktor lain juga. Namun, meski Black Emmanuel telah mempertemukan cinta dan karir bagi Laura, secara teknis itu adalah film yang mengerikan. Black Emmanuel adalah film porno aneh dan serampangan dengan soundtrack murahan dan begitu banyak momen-momen konyol di dalamnya. Dan sulit juga bagi Laura untuk terbiasa tampil telanjang dalam film. Agensi Laura mengeluh bahwa Laura hampir gak bisa berpose di foto. Jadi akan lebih sulit lagi untuk ngajarin dia tampil di film. Hal ini mungkin berasal dari semua adegan seks telanjang yang terpaksa dilakukannya. Dalam banyak momen, Laura terlihat canggung dan benar-benar gak nyaman. Tapi ini adalah pekerjaan barunya. Dan dia menguatkan dirinya untuk itu. Hal lain yang membuat Laura marah adalah kenyataan bahwa Albertini telah menambahkan rekaman porno hardcore selama tahap pengeditan. Dan ini di luar konsen Laura. Laura gak pernah tampil dalam adegan hardcore di layar. Dan dengan keras menolak permintaan apapun untuk melakukannya. Namun, Albertini telah menambah adegan stand-in random tanpa izinnya. Inilah sesuatu yang selalu membuat Laura merasa sangat menjijikkan. Laura mendeskripsikan hal yang merupakan mimpi buruknya seperti ini. Alasan apa saja bisa kuterima untuk tampil telanjang?
Aku melihat Emmanuel yang pertama karena aku penasaran, tapi kemudian aku merasa gak enak karena aku gak nyangka aja. Jadi aku menolak banyak adegan. Mereka jadi memakai pengganti dan aku gak tahu soal itu. Jadi ketika aku menonton film itu, aku merasa amat menjijikkan. Ada adegan di kereta, aku ngerasa bahwa karakter Emmanuel kayak sedang bercinta dengan seluruh tim sepak bola. Aku gak ingat, tapi aku menolak adegan itu dan mereka menggunakan stand-in. Dan aku tidak tahu adegan apa itu, aku lupa. Sungguh, aku lupa katanya. Laura benci dieksploitasi oleh film-film eksploitasi dan hanya melakukannya demi uang. Setelah Gabriel meninggal pada bulan November 1991, Laura patah hati dan berhenti berakting di film. Laura kadang-kadang bekerja sebagai perancang pakaian dan kostum. Film paling terkenal yang dia rancang adalah Troll 2 di tahun 1990, yang oleh beberapa orang disebut sebagai film terburuk sepanjang masa. Di saat banyak aktor muda yang tak terhitung jumlahnya menyerah dan bunuh diri, menyalahgunakan narkoba, operasi plastik yang gagal, kemiskinan, gangguan mental, Laura berhasil menjaga dirinya tetap bertahan dan menetap dalam kehidupan yang cukup tertutup di daerah Roma, Italia. Dia membuat kerajinan tangan, furniture sendiri, dari bahan daur ulang, mendesain pakaiannya sendiri, dan sering menjualnya di Porta Portis di tepi sungai Tiber. Laura adalah sosok yang sangat rendah hati dan berkepala dingin, yang luar biasa dalam mengingat dan menghargai semua yang telah dia lalui. Demikian ragam peristiwa kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode ragam peristiwa lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Proliferated rapidly. Soon there was a rival series starring the Indonesian actor Laura Gemser, who'd also played a small role in Emmanuel 2. It seemed like a long movie that didn't end, you know. It was always the same story, the same things happens, and I think it's just one big movie. It's interesting to see how something is able, you know, to reproduce itself. When my first Emmanuel came out, there was this big poster with me on it, and I was naked till here. And there was one day out, and they censored it. You say that? They took it out, and so people are curious to see it because, you know, it was, and it's only 20 years ago, or maybe. So nowadays you see everywhere, you see, I mean, even in TV, you see everything. You see, I mean, in those days it was rather, how do you say, scandalous. I know which one I've chosen. Jean, it's Anna Maria's first time here. You mustn't be impolite. Let her have first choice. I like that one. The one with the lovely hands. May I? Well, of course. I know Francis Jacobetti because I made pictures with him, fashion pictures. And he asked me if I do a little small role in his movie. And I'm used to it. I mean, it's hard to make love with the women. I mean, it's really hard. But, you know, you get paid for it, so you do it. You just do it. I didn't really read the script, but they told me I was doing it in Kenya, so I said yes. That's the only idea to go to Kenya for me was okay. I didn't care about the script. I love black skin. It's a question of taste. I was a journalist, a photographer, and they always sent me out to find some criminals, to get some drug criminals. There was a lot of drugs, right? And then with all this strange situation, I get all in this strange situation that I always had to get myself undressed to get something. You know? Any excuse is good to get naked. I saw the first Emmanuel because I was curious, but then I felt bad because, you know, I didn't expect the scenes, because I refused a lot of scenes. They put a stand-in, and I didn't know. So when I saw the movie, I rather felt bad, but
there was a scene in a train. I think it was, she was making love with a whole team, a football team, or I don't know, I don't remember. But I refused that scene, and they used stand-ins, and I don't know what other scenes because I didn't really, I forgot. Really, I forgot. That's the train. I'm a little bit tired of doing this, and I was trying to do some other kind of movies, but you know, I had that label on me, and it's very hard to get out of it. So I said, I had it, so I stopped doing it.